yang masih nyentol dilelepin sih mukanya. Karena aku pikir adegan itu udah selesai. Oh ternyata beberapa hari kemudian cuma ngambil kepalaku doang kayak. Oh aku pikir celup-mencelup ini sudah selesai. Ternyata masih ada gurur gitu. Kalau kebayang tuh takut masih. Nggak tahu soalnya setiap aku cerita mesti malamnya nggak bisa tidur demi Allah. Pika itu seorang mahasiswi, dia mau PKL keperawatan di sebuah klinik yang bernama Lembayung. Dia bareng sama sahabatnya, tapi sahabatnya ini memang mengalami banyak kejadian. Nah di situ Pika sedikit menurutku ada sisi egoisnya karena dia tetap pengen berada di situ karena dia tidak merasakan apa-apa gitu. Dia lebih kayak ada egonya yang gue harus lulus, gue harus bisa bantu orang tua gue, harus bisa jadi tulang punggung lah gitu. Tapi setelah berjalannya waktu malah menurutku Pika yang memecahkan misteri-misteri yang ada di klinik Lembayung itu. Gak ada lagi. Karakter Pika tuh lebih yang pakai dia satu dari visualnya aja udah kelihatan dia pakai hijab gitu, terus juga lebih tenang, tapi dia tuh lumayan kayak bisa dibilang jiwa detektifnya ada gitu, nyusun puzzle yang terjadi di klinik Lembayung gitu. Apa ya, kayaknya gak ada kesamaan sih kayaknya. Menurutku lebih enak sih, karena aku jadinya mencoba mengeksplor karakternya itu sendiri dan menciptakan si Pikanya itu sendiri. Jadi enak untuk aku sebagai aktor mainin karakter Pikanya. Dan aku beruntung sekali mendapatkan partner main yang memang bisa diajak diskusi. Aku sih ngerasa jadi lebih bebas ya, maksudnya aku cuma yang terpenting di seorang Taskia untuk mengetahui Pika itu tuh cuma rasanya sama kejadian apa yang dia alamin gitu. Selebihnya biar aku yang menciptakan Pika dari diriku sendiri gitu. Karena kita kan harus menjaga beberapa privacy dari Pikanya, Arumnya dan lain-lain gitu. Jadi aku memang mengutamakan rasanya dan pengalaman-pengalamannya aja yang aku tanemin di diri aku gitu. Jadi ya udah abis dari situ aku baru ngulik-ngulik, nanya-nanya, diskusi. Aku juga nggak tahu ya, tapi memang kita nggak dipertemukan sih. Dan menurutku, aku sempat nanya gitu, kita nggak ditemuin gitu. Nggak, karena Pikanya juga menjaga privacy juga gitu. Jadi dan menurutku aku harus menghargai itu sih. Jadi makanya ya udah kita mencoba untuk meng-create Pika di universe yang berbeda. Tanpa disengaja memang aku beberapa waktu sebelum reading aku memang mau bersihin karang gigi gitu ke dokter gigi. Jadi aku lumayan memperhatikan detail-detail walaupun sebenarnya banyak juga karakter Pika tuh yang gak ada di situasi di poli giginya gitu. Tapi aku bisa tahu kayak barang-barang apa aja. Yang penting kan kita nggak asing sama barang-barang benda-benda itu gitu. Terus juga aku juga nanya temenku tentang klinik
ada ruangan yang nanti ada di film gitu, sebuah ruangan. Nah itu aku juga nanya detailnya, ini tuh ruang apa, bisa ada di klinik atau tidak, dan lain-lain. Nggak ada sih, aku cuma ngeliat karena memang kalau yang nih setahu aku ya, perawat itu kan memang nggak spesifik di poli gigi kan. Jadi kalau yang karakter Pika memang nggak di poli giginya gitu, tapi memang dia tergantung kan harus sama ngikutnya ke dokter siapa gitu. Jadi yang penting aku tidak asing sama benda-benda yang ada di klinik gitu. Dan maksudnya mungkin aku punya keuntungan ada teman yang dokter, tante aku pun juga dokter gitu. Jadi lumayan tidak asing dengan benda-benda itu. Kalau penampilan nggak ada sih sama sekali. Emang udah yang paling bener-bener kelihatan adalah hijabnya, terus juga cara dia menghadapi sesuatu aja sih. Lebih lumayan tenang menurutku. Nggak ada sih. Kadang keluar tapi tipis-tipis doang, nggak yang bener-bener Jawa gitu, nggak ada sama sekali. Untuk menjaganya sih nggak ada yang gimana-gimana ya, karena kalau aku sebenarnya lumayan percaya sama kalau kita menjalin chemistry dengan partner main kita dengan baik, mau itu on screen, on off screen, itu akan jadinya lancar aja gitu. Dan menurutku aku beruntung mendapatkan Yayas, karena kita tuh selalu berdiskusi, kita menghabiskan waktu bersama. Bahkan kadang kalau misalnya kita udah tahu jadwal besok syutingnya apa, kita kadang ngebahas dulu kita mau ngapain gitu kan. Dan aku ingat banget yang tadi Yayas sempat cerita juga kalau mukanya dia sempat pegel. Itu memang lumayan adegannya Yayas, menurutku itu adalah scene-nya Yayas gitu. Aku juga ngomong sama dia, jangan pikirin gue mau respon gue apa bener atau enggak, maksudnya gue akan terima respon ketika gue ngeliat lo gitu. Jadi jangan batasin apapun, misalkan apa yang di skrip seperti apa, karena misalkan Pika harusnya gimana gitu, jangan pikirin gue mainin lo, nanti gue tinggal datang nyambut gitu. Walaupun saat adegan itu aku inget banget, aku juga mempertanyakan sama Kak Baim gitu, kayak kenapa kayak gini. Menurut gue ini ada lumayan egonya Pika lumayan tinggi di sini, harusnya nih nggak setinggi ini, tapi ya udah banyak obrolan yang akhirnya oke, balik lagi dia adalah nahkodanya gitu, jadi aku ngikut gitu. Yang masih nyantol dilelepin sih mukanya, karena aku pikir adegan itu udah selesai. Oh ternyata beberapa hari kemudian cuma ngambil kepala aku doang, kayak oh aku pikir celup-mencelup ini sudah selesai, ternyata masih ada gurur gitu. Itu sih lumayan menurutku susah. Terus juga lumayan yang fighting juga lumayan susah. Karena butuh stamina yang tinggi juga, stamina yang cukup kuat gitu. Terus juga adegan itu sih yang paling aku inget sebenarnya, paling nyantol gitu. Sama mungkin beberapa adegan yang sama Yasamin yang menurutku memang itu kita menghabiskan benar-benar energi kita di scene yang mostly bareng-bareng gitu. Kalau buatku horor tuh punya apa ya? Punya keunggulan sendiri juga di diri aku gitu. Maksudnya aku mungkin suka mistis, aku juga suka banget film horor, aku juga suka ngulik tentang apa sih yang terjadi di sini gitu. Jadi ini menurutku punya keuntungan saat aku bermain film horor. Ketika bermain horor, aku ngerasa mungkin orang pasti dia lagi. Tapi yang menyenangkan buat aku ketika aku main semua karakternya itu beda gitu. Jadi aku harus ngulik lagi, kayak misalkan Pika, aku belum pernah dapet yang kayak Pika, pakai jilbab, pakai hijab gitu. Terus kayak persahabatan aku malah jarang dapet horor, tapi persahabatan itu juga aku jarang gitu. Jadi menurutku sangat menyenangkan ketika aku mendapatkan karakter-karakter yang berbeda-beda di horor. Karena jujur aku beberapa kali kan selalu ditanya,
Kia main film apa? Horor. Aduh Ki, lo gak bosan? Lama-lama tuh dari yang kayak oke, lama-lama kayak kalian tuh nggak tahu ya horor tuh sesusah itu loh gitu. Bahkan tadinya di film pertamaku pun dulu banget pertama kali tuh aku hampir udah kayak gue kayak nggak main horor deh. Horor tuh sesusah itu by timing, stamina gitu. Jadi aku sangat menghargai memang orang-orang yang main di film horor dan aku juga pas ketika terjun aku merasa kayak gila ya, semua ketakutan gue tuh dijadiin satu di film horor. Maksudnya kayak aku paling takut teriak. Karena aku ngerasa suaraku berat banget, jadi aku gak bisa teriak. Kedua, aku memang penakut beneran. Aku bener-bener ke kamar mandi, tidur itu tuh gak bisa sendiri. Terus juga, ya banyak lah aku di film horor dan ternyata syuting film horor tidak semenakutkan itu sebenarnya gitu. Cuma kalau pulang aja kadang suka ada keinget, ketempel gak ya gitu. Tapi ya udah aman sih. Aku tetap merasa takut sih Mbak. Kayak aku inget banget setiap apapun adegan, misalkan aku dari ruangan sini ke ruangan sini itu jalan gitu. Aku harus ada yang ngejagain di sana dan di sini. Jadi harus di dua tempat itu harus ada yang ngejagain aku untuk kayak pokoknya aku tahu wujudnya ada manusia gitu. Jadi aku kadang suka teriak, ada yang nungguin nggak? Kalau nggak ada yang nungguin nggak mau gerak dulu gitu. Karena aku emang sepenakut itu gitu. Dan aku nggak bisa ruangan sempit, ruangan gelap tuh aku sebenarnya nggak bisa gitu. Kecuali tidur doang aku baru bisa. Terus kalau mungkin yang jadinya merubahku di film perubahan aku ketika aku main film horor adalah ketika aku menonton sebuah film horor, aku tidak jadi sepenakut itu. Karena aku udah tahu itu film gitu. Tapi jadinya aku lebih ngulik kisah lainnya di sebuah film horor gitu. Kayak misalkan dramanya apa ya, konfliknya apa ya, kenapa hantunya muncul, kenapa kejadian ini bisa terjadi gitu-gitu tuh aku malah lebih ngulik di situ. Kayak wah dramanya kena, bahkan aku bisa nangis sama film horor gitu. Jadi mungkin itu yang menurutku serunya di horor karena paket lengkap aja. Pasti ada sih, setiap aku mainin karakter-karakter itu pasti cara takutnya juga beda-beda gitu. Mungkin misalkan pun ada persamaan ya paling sedikit lah, tapi kan beda-beda. Pasti kan ada yang kayak tadinya nggak percaya jadi percaya, atau bahkan tadinya percaya oh ternyata jadi nggak percaya, kan beda-beda gitu. Nah itu seru sih buat maininnya, cara teriaknya, terus merespon, dan aku ngerasa memang itu yang namanya magic di set gitu. Aku dulu bilang aku nggak bisa teriak. Jadi aku kadang kalau reading tuh nggak mau teriak. Biarin aja itu jadi pengalaman pertamaku ketika aku ada di set gitu. Jadi pas di set, wah panjang gitu, teriak gitu. Itu malah menurutku lebih asik sih mainnya. Nggak ada sih, karena memang pure aku memang suka horor. Terus aku merasa ada keuntungan ketika aku tetap jadi penakut gitu. Berarti aku tetap kayak kalau gue ngeliat setan gue harus ngapain ya gitu. Kalau aku udah mati rasa tentang hantu jadinya bingung aku nanti gitu. Makanya tapi ya balik lagi itu mungkin ya mengurangi aku ketika aku nonton film horor, jadinya lebih kayak sorry gue berani gitu. Gitu sih. Aku merasa dua-duanya itu punya tantangan tersendiri buat aku ya. Kayak aku pernah mainin dari kisah nyata. Terus yang sekarang kan juga harus mengimajinasikan sendiri. Aku seneng aja malah ketika aku bisa meng-create karakter-karakter itu walaupun ada di skrip, walaupun ada di novel atau threads-nya gitu. Tapi aku tetap menciptakan oke Nadianya harus seperti kan gue jadi nyebut aku akan menciptakan karakter-karakter itu dengan caraku sendiri gitu. Jadinya mau itu based on true story, mau itu imajinasi atau apapun gitu, menurutku aku ngerasa mereka itu tempat aku bermain aja sih. Jadi aku senang untuk menciptakan manusianya lagi. Suara, stamina sama konsisten.
Karena kan ada beberapa yang kita suka ngambilnya di mana dulu, terus tiba-tiba misalkan buka pintu kita udah ada di mana. Nah itu tuh gimana kita menjaga konsisten napasnya atau rasa ketakutannya, itu tuh yang menurutku lumayan susah sih sebenarnya. Kuntilanak nggak deng? Oh nggak ada. Apa ya, masih nyantol nggak ada sih. Aku tuh itu yang beberapa kayaknya juga udah lumayan pada tahu gitu. Ketika aku memulai sebuah karakter, aku tuh selalu berdoa dulu gitu juga. Kayak ya aku Al-Fatihah, terus aku bilang ya Allah tolong jadikan aku misalkan Pika gitu, tolong jadikan aku sebagai Pika ketika proses ini berlangsung, tapi ketika ini semua selesai maka lepaskanlah dia dari badanku. Karena menurutku kalau aku kepercayaannya adalah kita lagi meminjam jiwanya Pika atau meminjam jiwa-jiwanya atau rasanya karakter-karakter gitu. Makanya kalau misalkan ada yang bisa merhatiin setelah aku selesai syuting film, pasti aku kayak lagi berterima kasih sama karakternya gitu. Terima kasih ya Pika, kita berjuang bersama dan lain-lain. Karena tetap balik lagi kita meng-create jiwa itu kan. Jadi ya biasanya sih alhamdulillah gak pernah ada yang nyantol sih. Kalaupun ada menurutku, makanya aku suka ngobrol. Jadi aku bisa tetap balik ke dunia nyata. Karena balik lagi kita harus tetap tahu kalau itu tuh kan sebuah karakter yang diciptakan, bukan untuk kita milikin gitu. Menurutku ya, karena aku kan paling takut sama teriak. Aku juga dulu aku paling takut sama by timing tuh, takut salah gitu kayaknya. Tapi ini aku mencoba untuk yuk hadepin aja apa yang ada di depan mata gitu. Kayak harus teriak, aku tanya dulu. Kalau misalkan kadang beberapa director juga paham kalau misalkan ngobrol sama aku tuh suka kayak jujur aku nggak tahu aku habis ngapain gitu. Karena kadang tuh kalau udah di set tuh rasanya beda gitu. Jadinya tapi aku balik lagi aku bakal kayak gini aku ngasih tahu blockinganku gini, tapi aku nggak tahu nanti responku seberapa besar atau seperti apa gitu. Kita coba naturalnya aja dulu keluar. Nanti kalau emang tidak sesuai apa yang director mau ya baru kita ulangin gitu. Aku memang udah jalan, maksudnya aku udah pernah drama, aku juga lagi ada mau film, maksudnya mau yang tayang juga ada film action gitu. Aku pokoknya gimana ya, aku tuh nggak apa-apa di-labelin sama orang-orang untuk aku ratu horor misalkan, atau enggak aku kalau aku bercandanya suka kayak aku belum ratunya, aku princessnya, aku bilang gitu. Tapi balik lagi aku sih masih pengen banyak belajar, aku masih pengen dapat karakter yang beragam. Aku nggak mau kayak aku cuma mau di horor, aku cuma mau di sini gitu. Aku pengen merasakan rasa-rasa manusia-manusia yang lainnya. Aku pengen banyak belajar dari setiap karakter yang aku peranin gitu. Jadi aku tidak menutup kemungkinan untuk mendapatkan karakter-karakter yang lain di luar horor juga gitu. Jadi ketika misalkan ditanya kayak lo nggak bosan atau tidak pengen mencoba lain, saya pengen banget cobain yang lain gitu. Tapi kan balik lagi kita juga nggak bisa memaksakan gitu. Aku percaya karakter yang akan milih kita gitu. Jadi ya sabar aja.